Ya, pencobaan selalu silih berganti dan tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nanti tanggal hari Sabtu ini, hari Sabtu depan ini, kita akan mengunjungi salah seorang rekan yang dulu sangat giat di dalam mengabarkan Injil. Rekan yang sangat giat dalam belajar di Swiss dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Cuma sekarang beliau udah terkena stroke ya, sudah nggak bisa ikut lagi kegiatan-kegiatan kita. Kadang-kadang berpikir dengan orang yang seperti itu kita sedih. Ya, dulunya giat setengah mati, giat luar biasa, sekarang udah nggak bisa apa-apa. Ya, dengar firman juga nggak bisa, komunikasi nggak bisa. Nah, kalau ingat seperti itu rasanya, kenapa ya Tuhan ya? Kok membuat orang yang tadinya luar biasa giat buat Tuhan, sekarang kok jadi seperti ini gitu. Nah, gimana kalau kita sendiri ngalami itu? Ya, tidak mendoakan tentunya. Tapi kan semua kemungkinan terjadi. Bisa terjadi. Suatu saat stroke, lalu udah nggak bisa ngomong, nggak bisa mikir dengan baik, kerjanya marah-marah terus. Ya, karena mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Jengkel. Lalu orang-orang yang di sekitarnya nggak ada yang memperhatikan. Mungkin awal-awal aja hanya memperhatikan, lama-lama kan bosan juga orang perhatian sama keadaan seperti itu. Nah, itu. Ya, itulah manusia yang sangat terbatas dan suatu saat kita semua bisa mengalami yang seperti itu juga. Ya, semoga tidak sih. Tidak ada orang yang berharap seperti itu. Tapi kalau seperti itu ya bagaimana? Yaitu jalan hidup yang memang nggak bisa dihindari. Lalu orang bilang, wah nggak mungkin, orang beriman nggak mungkin kayak gitu. Orang beriman pasti dipelihara Tuhan. Ya, nggak mungkin pikun, nggak mungkin stroke, nggak mungkin kena lumpuh, ya, lalu apa ini koma dan sebagainya. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Ya akhirnya kan berarti kalau begitu ya nggak mungkin mati kan. Mana bisa orang beriman nggak mungkin mati. Orang beriman ya pasti matilah. Ya, kalau stroke juga sangat mungkin stroke. Ya kita lihat aja pendeta-pendeta yang kena stroke. Juga banyak. Ya, pendeta yang sungguh-sungguh juga kena sakit penyakit. Johnson juga kena kanker. Ya kan? Sampai dibopong itu. Johnson terakhir dalam masa hidupnya masih mau khotbah terus sampai dibopong, sampai
nggak bisa jalan. Saya dengar sih seperti itu sih, riwayat Johnson. Jadi itu salah satu pencobaan yang akan kita hadapi. Ya, ada orang bilang ya paling enak ya mati langsung, dek, langsung jantung berhenti, selesai. Ya itu memang paling enak, semua orang mungkin kepengen gitu. Kalau bisa jangan jantung dek, kalau bisa jantung tidak dek pun sudah berangkat duluan. Ya tapi itu kan harapan-harapan, justru itu harapan-harapan duniawi yang tidak perlu. Ya, sebetulnya harapan kita apa sih? Harapan kita itu adalah saya boleh, selama masih ada kesempatan, saya boleh memberitakan firman. Itu harapan kita sebagai orang percaya. Bukan harapan hidup enak, tidak kena sakit, tidak kena musibah, tidak kena mati, mana mungkin. Ya, harapan kita bukan hidup sehat terus. Suatu saat juga sakit, suatu saat juga nggak bisa apa-apa. Saya seperti saya sekarang bisa ngobrol-ngobrol seperti ini, suatu saat saya juga udah nggak bisa ngomong lagi. Ya, nggak tahu langsung mati atau masih nunggu lagi, ya semua dalam kedaulatan Tuhan. Dan semua dalam kesempurnaan pemeliharaannya. Jadi harapan kita apa? Harapan kita ya selagi kita hidup, selagi kita masih mampu, ya beritakan firman. Sudah, itu harapan kita. Nanti matinya gimana, sakitnya gimana, ya udah serahkan semua sama Tuhan. Mau stroke, mau langsung mati, mau kecelakaan, mau apa, udah serahkan semua sama Tuhan. Itu bukan urusan kita. Ya, saya harap demikian. Kita semua belajar siap menghadapi segala pencobaan. Baik, saya mau share kepada Anda. Kita sedang membahas orang-orang yang kelihatan Kristen tapi bukan Kristen. Ya, kecondongan dengan topik ini, kita kecondongannya bisa menghakimi orang. Nanti selalu lihat orang, ini Kristen apa enggak ya? Ini kambing apa domba ya? Ini beneran apa palsu ya? Nah, itu kita condong menghakimi orang. Dan kita seringkali menghakimi orang itu lewat fenomena. Hal yang dilihat secara kasat mata. Padahal fenomena itu bisa menipu. Ya. Kalau kita lihat Daud lagi jatuh dalam dosa, waduh, ini bukan orang Kristen ini. Daud ini Kristen brengsek ini penipu ini. Daud ini pura-pura saja jadi Kristen ini. Ya, waktu kita lihat dia lagi jatuh dalam dosa. Dan sama juga kita lihat sekarang ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Wah, ini hamba Tuhan palsu ini. Hamba Tuhan brengsek ini. Dia ternyata penipu. Dia ternyata pura-pura aja jadi orang Kristen. Ya, padahal dia jatuh dalam dosa, dan seperti Daud juga bisa jatuh dalam dosa. Nah, padahal Daud anak Tuhan yang beneran ya, anak Tuhan yang sejati. Daud kita tahunya dari mana ya? Tahunya baca Alkitab. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita cuma lihat fenomena, pas Daud lagi jatuh, kita nilai ya, wah ini bukan orang Kristen. Buang aja orang ini nggak berguna, brengsek, ya, mental bejat, ambil istrinya orang.
Betul nggak? Ya betul lah, kita selalu terjebak pada fenomena yang terlihat. Ya enggak? Kalau kita lihat ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa kan langsung brengsek ini, penipu ini, sandiwara ini, pura-pura ini. Ya, dan sebagainya, ya itu kita hanya melihat orang dari luarnya, nggak tahu dalamnya. Salomo misalnya, sampai menyembah berhala. Ya, istrinya 1000. Saudara bayangkan tuh Salomo itu, istrinya 1000. 700 yang istri, 300 kundik. Kalau sekarang ada hamba Tuhan punya istri 2 gimana? Langsung Anda pecat. Itu. Hamba Tuhan tidak layak. Ya, punya istri 2. Saya tidak katakan boleh loh ya. Ini jangan salah ngerti. Nanti dipikir saya bilang hamba Tuhan punya istri 2 nggak apa-apa. Salomo aja 1000 kok. Kita masih punya 2 nggak masalah. Enggak. Itu bukan maksud saya begitu. Bukan. Tapi maksud saya itu kita itu seringkali menilai terjebak hanya dari fenomena. Sebaliknya yang kita sudah bahas minggu lalu adalah kalau hamba Tuhan ini saleh, luar biasa salehnya, alim, ya, nggak pernah nyeleweng, nggak pernah bermain wanita, ya bagus, rajin, bertanggung jawab, khotbahnya juga bagus. Wah, ini pasti Kristen sejati. Ya, padahal juga bisa nggak tentu. Saya sudah bahas yang lalu ya, bahwa ada orang yang memang dididik dari kecil itu untuk bertanggung jawab. Dari kecil memang orangnya jujur. Dari kecil orangnya nggak neko-neko istilahnya, bahasa Jawanya, nggak macam-macam lah. Ya, dari kecil diajari untuk rajin baca kitab suci, apa segala macam, besar-besar jadi pendeta. Ya bagus kan? Wah, ini Kristen sungguh-sungguh, padahal ternyata dia nggak pernah lahir baru. Dia cuma Kristen tradisi, Kristen yang meneruskan agama nenek moyang. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nanti seperti Nikodemus datang ke Tuhan Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Oh, ini Tuhan Yesus sedang bicara sama alim ulama ini. Maksudnya orang saleh gitu loh. Ini Nikodemus kan bukan orang bejat kan. Bukan orang yang tidak bermoral, bukan orang yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan ibadah agamanya. Orang yang, dalam kedudukan masyarakat sangat dihormati, tidak bercacat. Coba. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Wah, luar biasa. Ini Tuhan Yesus mengatakan itu bukan kepada perampok, bukan kepada pembunuh, bukan kepada pelacur, tapi kepada pemimpin agama. Nah, ini yang coba jadi suatu refleksi ya, suatu refleksi untuk Anda dan saya mempelajari dan merenungkan sebetulnya bagaimana yang sebenarnya, Kristen yang sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Oke.
Kita lanjut aja. Sekarang kita melihat yang contoh berikutnya, yaitu Yudas. Ya, Yudas ini juga bukan contoh yang baik, contoh yang jelek. Kita melihat bahwa Yudas mengikut Tuhan selama 3 tahun. Tidak seorang pun kecuali Yesus yang bisa melihat perbedaan antara Yudas dan 11 murid lainnya. Nah, ini perhatikan nih, tidak seorang pun kecuali Yesus yang bisa melihat perbedaan antara Yudas dan ke-11 murid lainnya. 11 murid lainnya pun tidak tahu Yudas itu bagaimana. Yang bisa melihat cuma Tuhan Yesus. Ya memang karena Tuhan Yesus melihat sampai menembus ke hati, itu yang saya bilang. Manusia tidak punya alat detektor yang bisa mengukur iman seseorang. Nggak ada itu detektornya. Tapi kalau Tuhan Yesus langsung lihat, langsung tahu kondisi iman orang ini bagaimana. Ya kan? Dengan Petrus pun Tuhan Yesus juga tahu, kamu ini sok pahlawan, kamu ini. Ya, nanti sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku. Ya itu Tuhan Yesus tahu ukurannya. Ya, menangkap, mendetektor iman seseorang bukan dari tingkah lakunya. Kalau dari tingkah lakunya pada saat itu Tuhan Yesus pasti puji-puji Rasul Petrus. Kamu hebat Petrus, kamu ini memang muridku yang paling setia sama aku. Ya, paling mau siap berkorban bagi aku. Kamu murid jempolan. Kamu murid nomor 1. Karena kamu siap mati bagi aku. Wah, tidak ada murid seperti ini. Kamu memang hebat. Nah, itu. Jadi kalau lihat fenomena, Tuhan Yesus pasti memuji-muji Petrus. Tapi Tuhan Yesus tahu ukurannya Petrus sampai di mana. Tuhan Yesus langsung to the point. Ya, tembak langsung. Kamu akan menyangkal aku. Petrus nggak percaya omongan Tuhan Yesus. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Saya pasti setia sama kamu. Siap mati bagimu. Ya, orang yang hebat kan, orang yang komitmen kan, orang yang setia kan. Nah, demikian juga kita seringkali terkecoh melihat orang yang hebat, setia, komitmen, siap mati. Ya, kita bisa menilai Petrus sekarang karena semua sudah tertulis bagaimana Petrus akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi kan, ya kita menilai Petrus itu hebat. Ya, Petrus itu luar biasa. Nah, itu yang apa ini yang sekarang menjadi ya bagi saudara dan saya menjadi suatu catatan untuk kita tidak menilai orang hanya dari fenomena. Ya. Contoh lain seperti yang saya pernah ungkapkan itu kita pernah antara Barnabas dan Rasul Paulus kan bertengkar, berselisih. Dan bertengkar hebat itu dikatakan sampai mereka berpisah. Gara-gara apa? Gara-gara melihat fenomena ini orang yang anak yang namanya Markus ini. Ya. Bagi Paulus, Markus ini anak kemarin sore ini. Ya. Markus ini. Sudah nggak bisa diharapkan ini orang model Markus ini karena wah nggak bertanggung jawab ini. Dulu pelayanan sembarangan ditinggal semaunya sendiri, nggak bertanggung jawab kayak gini, nggak bisa dipakai nih orang kayak gini.
Nah, tapi Barnabas membela Markus. Ya, ternyata Paulus bisa salah kan dalam menilai orang. Ternyata Barnabas yang benar. Ternyata Markus orangnya setelah dididik oleh Barnabas jadi bagus. Kalau bagi Paulus, orang model gini buang aja. Kenapa? Karena Paulus juga bukan Tuhan. Paulus juga manusia yang bisa menilai orang lain salah. Akhirnya Paulus juga mengakui dan mau menerima Markus setelah Paulus tahu Markus betul-betul berubah. Ya ini, jadi kembali ke Yudas tadi. Jadi kalau melihat Yudas juga sebetulnya bagus, cuma memang ada bocoran sedikit di Alkitab. Yudas ini suka jadi pencuri karena dia bendahara, ya mencuri uang dan sebagainya. Jadi kelihatannya Yudas ini kleptomani atau apa ya? Ya enggak, bukan kleptomani. Ya memang dia pencuri, dia memang dikatakan di Alkitab dia adalah pencuri. Tapi yang lain-lain kan Yudas juga bagus kan, murid yang mengikut Tuhan Yesus, yang ikut melayani. Ya, hanya kelihatan jeleknya ya waktu hari pengkhianatan itu kelihatan jeleknya. Tapi kalau jeleknya juga sama, Petrus juga kelihatan jeleknya. Ya, jadi kalau sama-sama jeleknya sebetulnya Petrus juga enggak lebih baik dari Yudas. Hanya bedanya ya Petrus mau kembali ke Tuhan Yesus, kalau Yudas enggak. Yudas sudah langsung bunuh diri, menghabisi dirinya. Oke. Ya, jadi tak lama setelah Yudas masuk ke dalam percobaan, dia pun terjatuh dan tidak pernah pulih kembali. Ya, akhirnya lenyaplah Yudas ini. Dan contoh lain adalah juga Dimas yang bersama-sama dengan Paulus. Kemudian Dimas juga cinta akan dunia. Dan kemudian dia meninggalkan Paulus, 2 Timotius 4 ayat 10. Ya, lalu disimpulkan jalan masuk menuju percobaan bagi orang-orang seperti itu merupakan jalan masuk menuju kemurtatan. Dalam banyak kasus, kemurtatan jelas terlihat oleh orang lain, sedangkan kasus-kasus lain akan terlihat jelas pada hari penghakiman kelak. Jadi ada kemurtatan yang jelas, ada kemurtatan yang tidak jelas. Ya, yang tidak jelas yang tadi saya bilang, yang secara fenomena itu bagus-bagus semua. Dinilai juga orang secara rohani juga bagus. Sampai matinya pun tidak tetap dinilai bagus sampai matinya. Tetap bagus. Dan hanya Tuhan saja yang tahu dia betul-betul bagus apa enggak. Kalau saya melihat fenomena di Alkitab ya, saudara ya, tentang masalah hamba Tuhan dengan moralnya, saya pernah membuat satu semacam artikel, judulnya hamba Tuhan dan keluarganya, dewakah mereka? Ya, Anda bisa cari itu sih di Google. Ya, hamba Tuhan dan keluarganya, dewakah mereka? Nah, itu saya mengarang untuk satu artikel di satu majalah gereja. Ya itu saya tulis. Jadi hamba Tuhan itu ya ternyata sejujurnya hamba Tuhan itu yang manusia biasa. Sejujurnya.
Saudara jangan melihat hamba Tuhan itu kayak malaikat yang sempurna, baik sekali, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Ya, wah, jujur, bertanggung jawab, cinta Tuhan, tidak mau menyimpang dari jalan Tuhan, tidak pernah berselingkuh, tidak pernah main perempuan, tidak pernah berjudi atau tidak macam-macam lah, pokoknya sama sekali tidak bercacat sampai dipandang seperti dewa. Nah, itu banyak jemaat memandang hamba Tuhan seperti dewa-dewa yang memang sangat saleh, luar biasa, sangat suci, luar biasa, tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, ya, tanpa dosa, luar biasa. Ini sudah nggak benar, ya. Ini menurut saya Kristen sudah tertipu oleh setan kalau dibangun atas dasar nilai-nilai seperti tadi. Itu kena tipu muslihat setan itu. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena di artikel itu saya tulis, hamba Tuhan itu juga manusia yang bisa jatuh dalam dosa, bisa banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak keterbatasan, banyak kesalahan. Jadi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya ya apa adanya hamba Tuhan itu. Sebaiknya jemaat tahu siapa hamba Tuhan yang sedang melayani mereka. Itu manusia biasa. Nah, coba kita renungkan kebenaran ini. Jadi mestinya sikapnya bagaimana? Sikapnya itu jangan sekali lagi mengkultus individukan seseorang. Kita sudah tahu sebetulnya ini kalimat ini. Jangan mengkultus individu, tapi terus saja mengkultuskan. Hamba Tuhan juga tahu, jangan saya dikultus individukan, tetapi ya terus berulang lagi. Hamba Tuhan sangat senang kalau dipuja-puja oleh jemaatnya. Ya termasuk saya kan, saya juga hamba Tuhan. Kalau saya dipuja-puja jemaat saya senang dong. Kalau dibanding-bandingkan dengan hamba Tuhan lain, misalnya, waduh, Pak Andi ini begini. Ya memang ukuran kepala saya lebih besar itu. Padahal sejujurnya saya ini manusia biasa. Banyak kelemahan dan kekurangan. Keterbatasan. Dosa-dosa. Ya. Dan kesalahan-kesalahan. Saya tidak luput dari kesalahan. Nah, itu. Itulah yang saya maksud dari artikel saya itu. Artinya, marilah kita melihat hamba Tuhan itu sebagai yang wajar. Jangan yang terlalu istilahnya overestimate atau apa istilahnya itu. Juga jangan underestimate. Nggak boleh, underestimate itu juga nggak boleh. Maksudnya memang ada dua sikap jemaat yang ekstrim bagi saya. Satunya itu mendewa-dewakan luar biasa, pokoknya membabi buta, membela hamba Tuhannya, membabi buta. Satu lagi sikap menghina habis-habisan hamba Tuhan sampai hamba Tuhan itu sudah dianggap seperti binatang atau sudah bukan hamba Tuhan lagi. Ya, itu yang tadi saya bilang. Jangan ekstrim gitu. Kita cobalah kita lihat Daud itu. Apakah Alkitab mengajari kita untuk merendahkan Daud? Padahal dia sudah berzina, dia sudah ambil istrinya orang, kita lalu pandang rendah, kita buang, kita maki-maki,
kita tuduh dia orang Kristen palsu dan sebagainya, kan tidak. Tapi juga tidak mendewa-dewakan. Wah, Daud itu luar biasa, Daud itu suci luar biasa, Daud itu tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa kelemahan. Ya itu juga omong kosong juga. Oke, saya harap saudara menangkap ini, spirit ini. Bukan saya mengajak saudara untuk meremehkan nama Tuhan atau mendewa-dewakan nama Tuhan, juga enggak. Saya enggak mau dua-dua. Saya tidak mau Anda mendewa-dewakan nama Tuhan. Saya juga tidak mau Anda meremehkan nama Tuhan. Justru perlu didoakan. Ya, kita cuma bisanya ngeritik. Kalau enggak mendewa-dewakan, ya mengkritik habis-habisan. Tapi untuk mendoakan mungkin jarang, sedikit yang benar-benar mendoakan. Yang sudah tahu hamba Tuhan banyak kelemahan kekurangan, perlu didoakan. Jangan dihina-hina saja, dimaki-maki saja, atau direndah-rendahkan, tapi Anda sebagai jemaat perlu mendoakan. Karena ini kita peperangan ini melawan setan. Melawan iblis yang ingin menjebak kekristenan orang-orang Kristen untuk kecewa, untuk berjalan di jalur yang tidak benar, termasuk yang mendewa-dewakan pun berjalan di jalur yang tidak benar, termasuk yang menghina habis-habisan hamba Tuhan juga berjalan di jalur tidak benar, termasuk yang cuek-cuek tidak peduli sama hamba Tuhan sama sekali juga tidak benar. Nah, kita tetap mengajarkan kita untuk belajar saling menghargai, saling menghormati, saling mendoakan, saling menguatkan, meneguhkan kalau memang kita adalah saudara seiman. Kecuali, nah ini kecuali memang dia benar-benar bukan anak Tuhan, ya sudah. Nah ini kalau seperti ini memang kita akan, seperti tadi saya bilang kan, kita nggak ada yang bisa tahu persis mana yang benar-benar hamba Tuhan, mana yang hanya bersandiwara, kita nggak tahu persis. Tapi ya udah, kita jalankan kewajiban kita untuk kita mendoakan. Kalau dia ternyata bukan orang Kristen yang beneran, ya nanti Tuhan yang menghakimi. Itu aja kan. Emang penghakiman kan bukan terletak pada saya. Tugas saya adalah saya menjalankan tugas tanggung jawab saya, mendoakan hamba Tuhan, ya, menguatkan, meneguhkan. Tapi kalau dia jalannya jalan yang keluar jalur terus, ya itu sudah, itu bukan bagian kita lagi, itu tanggung jawab dia di hadapan Tuhan. Itu aja. Ya, seperti Daud itu ya urusan Tuhan. Daud jatuh dalam dosa, ya Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Ya, itu sudah bagian daripada Tuhan yang memang harus turun tangan, harus kasih peringatan supaya Daud tidak kebablasan, lupa diri. Oke, itu sharing saya dalam bagian ini, yaitu Kristen yang tidak sungguh-sungguh Kristen. Biarlah pergumulan ini juga menuntun kita untuk melangkah dengan tepat dan tidak keliru dalam mengambil sikap terhadap fenomena-fenomena yang seringkali menjebak kita. Ya. Dan apa yang saya katakan itu memang sudah istilahnya di dalam jemaat pasti ada. Pasti ada dua golongan itu. Satunya mendewa-dewakan hamba Tuhan, satunya menghina-hina hamba Tuhan.
Ya, kalau hamba Tuhan yang tidak seperti yang dia dewakan langsung dihina, langsung direndahkan. Ada orang-orang tipe seperti itu. Jadi antara memuliakan hamba Tuhan dan menghina dan merendahkan hamba Tuhan itu dua ekstrim yang seringkali terjadi bersama-sama. Oke, biarlah ini menjadi berkat dan warning bagi kita semua untuk kita berjaga-jaga, dan juga yang penting kita mawas diri kan. Termasuk aku ini Kristen sejati apa enggak? Bukan hanya nyoroti hamba Tuhan, tapi aku sebagai jemaat, aku Kristen beneran apa enggak? Kalau Kristen beneran, cirinya apa? Ya itu menurut saya, ya bukan kerjaan kita tukang menghakimi terus kan, tapi kita disadarkan, diinsyafkan siapa diri kita di hadapan Tuhan tidak lebih baik dari orang lain. Kamu tidak lebih baik dari orang lain. Kamu bisa menjadi seperti sekarang semua karena kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan kita. Oke, sekarang mari kita mendoakan hamba Tuhan yang mungkin masih berjalan di jalan yang kurang benar, atau hamba Tuhan yang tidak memenuhi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau hamba Tuhan yang kelihatannya sungguh-sungguh, tapi kita nggak tahu dia benar-benar Kristen atau tidak. Kita juga doakan. Jangan lalu yang didoakan yang nggak beres aja. Yang beres nggak didoakan, yang beres pun perlu didoakan. Karena belum tentu dia betul-betul beres di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia dia beres, di hadapan Tuhan belum tentu dia beres. Ya, nah itu semua adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada teman-teman yang mau komen, mau kasih masukan juga, silahkan. Andi, saya boleh tanya Pak Andi? Ya, silakan Bu Tripi. Ya, saya mau tanya masalah hamba Tuhan itu tadi Pak. Biasanya kalau di lingkungan gereja saya gereja Kristen Jawa, biasanya kalau ada pendeta yang bermasalah seperti itu, kemudian dipindahkan Pak ke gereja yang lain, gitu. Tapi memang ya jemaatnya ada yang pro, ada yang kontra, begitu. Iya. Dan ini biasanya nanti juga membuat jemaat itu agak terpecah, Pak. Bahkan pemanggilan pendeta itu juga ada yang sampai berkali-kali tidak berhasil karena ada kelompok yang mendukung, ada yang tidak, begitu. Iya. Nah, seumpamanya Pak, hamba Tuhan, kalau di gereja kami kan tidak mungkin hamba Tuhan itu diganti begitu ya Pak. Tidak semudah itu. Terus terjadi permasalahan karena ada dua kubu begitu, yang satu pro pendeta tersebut, yang satu tidak. Itu sebagai majelis yang mendampingi pendeta itu sebaiknya bagaimana Pak untuk memberi solusi supaya jemaat itu tidak semakin memanas gitu Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Ya Bu Tripi. Ya, ini saya yakin kasus-kasus seperti ini hampir terjadi pada semua gereja karena tidak ada pendeta yang tidak bermasalah. Ya, dalam menghadapi seperti ini memang kebanyakan terjadi perpecahan. Ada yang membela, ada yang memusuhi, ya, pro dan kontra. Nah, bagaimana menghadapi jemaat yang seperti ini? Menurut saya jemaat itu harus diajari sikap dewasa. Sikap dewasa itu seperti yang Rasul Paulus katakan. Yang penting bukan menyiram.
Yang penting bukan menanam, tapi yang memberi pertumbuhan. Nah, jadi dalam menghadapi perpecahan jemaat, dalam menyikapi sang pendeta, itu Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus untuk berfokus bukan kepada hamba Tuhannya. Salah. Anda kalau berfokus kepada hamba Tuhannya itu salah. Berarti berfokusnya kemana? Berfokusnya kepada Allah. Ya. Kepada Allah. Karena Allah yang memilih hamba Tuhan ini. Jadi Allah yang akan mendidik juga hamba Tuhan ini. Akan mendidik, menghajar, ya, memproses hamba Tuhan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaat, bagian jemaat adalah seperti yang tadi saya bilang, itu mendoakan, bukan menghakimi. Bagianmu itu adalah mendoakan. Bisa juga menasehati, boleh. Jemaat boleh nggak menasehati hamba Tuhan? Boleh lah. Karena ada jemaat yang mungkin senior, ada jemaat yang mungkin lebih matang dalam pengalaman hidupnya daripada hamba Tuhan tersebut, ya dinasihati, oke. Diingatkan, ditegur, it's okay menurut saya. Apakah hamba Tuhan itu steril teguran, steril dinasihati? Hamba Tuhan itu dewa? Enggak kan juga. Hamba Tuhan juga perlu diingatkan, dinasehati, ditegur bahkan. Ya mungkin ada yang bilang, oh, ya marah Pak, hamba Tuhan kalau ditegur Pak. Dinasehati Pak, wah hamba Tuhan kok dinasehati. Hamba Tuhan itu menasehati, bukan dinasehati. Ya itu yang tadi saya bilang. Jangan mendewakan hamba Tuhan. Dan jangan hamba Tuhannya sendiri nganggap dirinya seperti dewa. Bagi saya justru bersyukur loh kalau jemaat masih ada yang mau menasehati pendetanya. Justru bersyukur. Kalau sampai nggak ada orang yang lagi berani, tidak ada lagi yang berani menasihati hamba Tuhan. Justru itu berbahaya besar. Dan itu mengerikan. Ya. Karena Tuhan bisa pakai siapa aja untuk mau menegur dan mengingatkan. Sama seperti kalau Daud sih ditegur oleh Nabi Nathan ya, statusnya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kasusnya Naaman itu diingatkan oleh pembantunya, orang yang rendahan itu, ya ternyata benar itu, justru pembantunya itu yang benar omongannya, menasihati Naaman untuk mau rela coba masuk di kali. Naaman kan tadinya, waduh, marah-marah Naaman. Gua suruh masuk kali, gila lah. Apa kali di sini lebih bagus dari kali yang di ini daerahku ya. Itu maki-maki itu. Nah, tapi nasihat pembantunya ini malah yang benar. Cobalah Tuhan, siapa tahu kalau itu beneran bisa. Sampai Naaman bisa dengarkan nasihat daripada pelayannya dia. Luar biasa, Naaman juga luar biasa, sudah marah-marah gitu, lalu dinasihati sama pelayannya. Kok enggak dimaki-maki sekali pelayannya mestinya. Lu gila lu ya. Kok gua disuruh masuk kali, lu itu pikirannya sehat apa enggak sehat? Gua pecat lu nanti ya. Macam-macam omongan. Ya, ternyata Naaman mau dengar dan betul-betul terjadi. Jadi ya siapa aja bisa nasihat, Tuhan bisa pakai.
Ya. Nah, Musa misalnya, kan barusan ini disebut juga ya di renungan kemarin yang dibawakan Pak Gito. Jadi Musa pun dinasihati mertuanya yang namanya Jethro. Dan mertuanya ini justru bukan orang yang tokoh yang wah kelihatan taat sama Tuhan luar biasa, enggak. Jethro bukan dari orang yang benar-benar istilahnya Kristen yang wah, golongan Kristen yang betul-betul taat sama Tuhan, enggak, tapi ternyata Tuhan bisa pakai itu. Jethro itu menasihati Musa. Ya. Jadi menurut saya bersyukur. Saya juga sebagai hamba Tuhan juga dapat peringatan-peringatan dari jemaat. Puji Tuhan. Saya malah senang itu. Jemaat-jemaat yang kasih masukan sama saya. Karena saya manusia biasa kok. Sekali lagi, hamba Tuhan itu bukan dewa. Kecuali saudara menganggap hamba Tuhan itu seperti dewa ya. Siapa yang berani menasihati dewa? Ya enggak ada. Namanya aja dewa. Tapi kalau manusia, ya masih perlulah nasihat, namanya manusia. Oke, silakan. Jadi itu menurut saya itu tadi. Terima kasih. Ya, jadi Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Jadi gini, kalau ada hamba Tuhan yang seperti itu, ada pro kontra, diarahkan untuk semuanya kembali kepada Tuhan. Jangan pecah jadi dua golongan, satunya membela, satunya menyerang. Ya, mari kita sama-sama kembali ke Tuhan lah. Itu yang nomor satu. Oke. Pak Andi, selamat pagi. Pagi, Pak Theodor. Pak Andi, saya juga ingin mengangkat satu kasus sederhana sebenarnya, Pak. Jadi ini di kalangan gereja Reform, Pak. Mungkin Bapak ingat ya, seorang berinisial ES. Nah, ES itu, Pak, singkat kata dia kedapatan berselingkuh. Padahal dia hamba Tuhan. Tapi kok kesannya kasus selingkuh ES itu, Pak, menjadi konsumsi publik. Nah, ini saya mengkritik, Pak. Banyak orang Kristen itu suka gosip gitu, Pak. Dia dengar dari seorang, terus dia sampaikan, dia ceritakan, sehingga cerita itu menyebar ke seluruh jemaat. Padahal mungkin saja orang itu kasusnya privat gitu. Dia dipanggil sama ST gitu, Pak. Nah, dia dipanggil Pak ST, dan itu bukan konsumsi publik, Pak. Jadi ketika informasi itu menyebar luas, lalu semua orang menghakimi dia, menurut saya kita sudah kebablasan, Pak, menghakimi orang. Padahal ES itu mungkin ceritanya tidak seperti itu gitu. Sehingga berkembanglah cerita yang lain, bahkan versi-versi yang sebenarnya tidak begitu gitu, Pak. Nah, itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Ya, terima kasih. Ya, saya juga tidak mau menanggapi itu. Tapi menurut saya sih, yaitu memang risiko suatu apa ya, public figure. Jadi kalau ada kejadian apa, udah omongannya yang lain-lain itu sudah ngalor ngidul, omongannya tersebar yang nggak benar. Ya itu saya juga pernah ngalami itu. Tapi puji Tuhan ya, saya bersyukur karena banyak teman-teman yang menasihati, biarin aja lah orang mau ngomong apa. Yang penting saya tetap sadar, saya bukan orang sempurna. Yang penting saya mau tetap berjalan di jalan jalur Tuhan.
setia melaksanakan panggilan Tuhan, meskipun saya memang bukan orang sempurna. Sudah, itu aja. Kalau ada kelemahan, sih saya pasti ada kelemahan. Kalau ada kekurangan, saya pasti ada kekurangan. Kalau ada cacat, saya pasti ada cacat. Kalau ada dosa, saya pasti ada dosa. Mana ada orang yang tidak punya dosa? Mana ada orang yang tidak punya cacat? Mana ada orang yang tidak punya kelemahan? Nah, yang penting saya mau berkomitmen. Saya mau tetap dipakai Tuhan untuk boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Di dalam segala keberadaan, kelemahan, kekurangan, keterbatasan saya. Ya, demikian. Ya, kita bersyukur ya, karena pengalaman-pengalaman itu juga membentuk kita menjadi makin matang. Gitu. Saya juga bersyukur ya, saya melihat hamba-hamba Tuhan. Sejak kecil saya melihat hamba Tuhan diperlakukan dengan tidak adil, dimusuhi teman-temannya, difitnah, dijebak, ya bahkan sampai dijebak. Ya, wah hebat sekali itu. Akhirnya setelah dijebak, direkam dan sebagainya. Akhirnya rekamannya diputer. Ya gimana ya? Di satu sisi kalau hamba Tuhan itu memang palsu, ya bersyukur kita punya bukti-bukti bahwa dia palsu. Tapi kalau dia hamba Tuhan yang lagi jatuh, lalu dibegitukan, lalu diperlakukan sebagai orang yang bukan Kristen, ya akhirnya kita terjebak pada penghakiman yang bukan hak kita sebetulnya, bukan hak kita. Tapi ya nggak apa-apa kalau kita lihat kedaulatan Allah, kembali lagi pada kedaulatan Allah, ya semua yang terjadi semua dalam kedaulatan Tuhan. Apapun yang dialami oleh hamba Tuhan itu pun dalam kedaulatan Tuhan. Kalau dia benar-benar Kristen, ya Tuhan berdaulat untuk mendidik dia melalui peristiwa kejatuhannya dan keterpurukannya, dan sampai dia dikucilkan, dibuang, dan sebagainya. Itu juga bagian daripada Tuhan yang sedang mendidik hamba Tuhan ini. Ya, kembali lagi kalau pada kedaulatan Allah, nggak ada yang salah. Ya, yang salah pun dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Nah, itu penghiburan bagi kita. Bukan membenarkan yang salah loh, enggak ya. Yang salah ya tetap salah. Orang yang menghakimi juga tetap salah. Tapi semua itu dipakai Tuhan untuk membentuk anak-anak Tuhan yang sejati. Jadi kalau ada hamba Tuhan sejati yang sampai terbuang, ya terbuang dan terkucilkan, itu pun bagian pendidikan Tuhan bagi hamba Tuhan yang sejati itu, untuk dia makin digembleng dan dibentuk oleh Tuhan. Puji Tuhan ya, saya melihat itu sih hasilnya dari semua jebakan, pemfitnahan, pengucilan, pembuangan, penghakiman, dan sebagainya. Itu pun dalam rangka Tuhan mendidik hamba Tuhan untuk dia makin terasah, ya, makin dalam pembentukan Tuhan. Akhirnya dia dipakai Tuhan juga secara luar biasa dan jadi berkat bagi banyak orang setelah mengalami kejatuhan itu. Oke, saya kira sudah sangat jelas hari ini dan sudah jam 10. Puji Tuhan untuk semuanya. Kita bersyukur untuk pembahasan kita.
Kalau nggak ada yang tanya lagi, berarti ya sudah selesai. Oke, saya minta yang berdoa adalah Ibu Nita. Silakan Bu, tutup dalam doa. Baik Pak, mari kita satu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas hari ini di mana 1 jam kami boleh belajar mengenal Tuhan dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih kalau semua yang kami sudah dengar menjadi pembelajaran buat kami juga. Bahwa kami pada dasarnya juga memiliki kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Bahkan banyak sekali dosa-dosa yang kami telah lakukan. Ya. Tuhan, tolong kami untuk kami berubah. Juga di dalam kami melihat masalah, entah itu saudara kami, orang lain, ataupun pendeta kami di mana kami berjemaat. Kami menyadari kami tidak memiliki hak apapun untuk menghakimi siapapun dia, Bapa. Ya. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami hikmat dari surga, agar dalam setiap langkah kami dapat melakukan hal-hal yang memuliakan nama-Mu dan yang berkenan di hadapan-Mu. Iya. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Pak Andi yang sudah melayani kami. Ya. Berikan kesehatan, dan biarlah Tuhan pakai lebih hari lebih sekarang dalam pelayanannya Bapa. Terima kasih, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kami hanya mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.